masih ingat 3 pertanyaan untuk menjawab purpose kita? Oke, dari mana kita berasal? Terus untuk apa kita di dunia? Terus oke, dari mana kita berasal? Untuk apa kita di dunia dan akan kemana setelah meninggal? Siapa namanya yang bilang? Mas Abdul. Abdul. Kenapa panjang? Abdullah, oh ya. Soalnya kalau Abdul berarti ada panjangnya, berarti nggak mungkin Abdul aja. Insyaallah. Nah, 3 pertanyaan yang harusnya setiap orang itu ya, kalaupun adik-adik belum pernah bertanya tentang ini, nanti insyaallah ada satu titik di kehidupan kalian itu kalian bakal membayangkan tentang pertanyaan ini. Gitu. Nanti kalau misal udah berkutat sama pekerjaan, berkutat sama kehidupan sosial yang sebenarnya gitu kan, akhirnya di titik paling terendah itu ada pertanyaan kayak, ini sebenarnya aku di dunia ini ngapain sih? Kayak hidup tuh apa gini doang ya? Kerja, cari duit, makan, tidur, bangun, kerja, cari duit, makan, tidur, bangun, muter gitu aja. Lah fungsiku apa gitu? Di dunia ini ngapain? Masa cuma gini-gini doang? Karena kata Buya Hamka, kalau hidup hanya untuk makan, hewan juga makan. Kalau hidup hanya untuk tidur, ya hewan juga tidur. Lalu apa bedanya kita sama hewan? Jadi harus dicari bedanya apa. Nah, kemudian kita belajar tentang manusia dan potensi hidupnya. Apa 2 potensi hidup manusia? Masih ingat? Yang kemarin 2. Apa? Kebutuhan dan needs and wants. Kalau needs apa aja? Yang kalau nggak dilakukan tidak. Masya Allah, pintar. Kebutuhan physical. Kalau nggak dipenuhi kita bakal mati, meninggal, makan, tidur, minum dan lain-lain. Masya Allah, ini udah mulai nafsu. Kalau wants apa? Nafsu. Apa? Naluri, Masya Allah, naluri keinginan. Kalau dipenuhi meninggal, kalau nggak dipenuhi meninggal nggak? Depresi, Masya Allah. Ini psikologi harus tahu. Depresinya kenapa mas? Gak bisa nikah. Nalurinya kelihatan kan? Oh nalurinya berarti nggak terpenuhi nih. Dicari problemnya, gitu. Kamu kenapa depresi mas? Oh nilaiku jelek terus. Akhirnya jadi malu sama teman-teman gitu. Oh berarti ini ada al-baqah yang nggak terpenuhi, malu. Gitu. Nah kemarin 3 naluri apa aja? Masih ingat? Yang pertama al-baqah. Kalau bahasa Inggrisnya survival instinct. Nah ini, jadi apa ngomongnya? Apa sih? Ditunjukkan atau manifestasinya adalah perasaan-perasaan kayak gini, takut, pengen tahu, patriotisme, nasionalisme, superior, pengen mendominasi, mempertahankan diri, terus pengen diakui eksistensi. Nah betul. Jadi siapa sih yang gak senang jadi lomba juara 1 gitu kan? Pasti senang. Nah itu al-baqah gitu. Dan siapa yang gak sedih kalau juara terakhir gitu? Nah itu al-baqah juga, terganggu baqahnya. Terus juga bekerja keras untuk bertahan hidup, cinta kekuasaan, cinta harta, itu al-baqah semuanya. Yang kedua apa? An-naw. Bahasa Inggrisnya? Species instinct. Nah, Ghariza an-naw. Hasrat seksual, perasaan keibuan, kebapaan, cinta terhadap anak, simpati kepada orang lain, dan kecenderungan membantu orang yang membutuhkan. Iba, kasihan, itu an-naw. Gitu. Sayang sama anak, nggak tega nyakitin anak, itu an-naw. Dan yang terakhir apa? At-tadayyun. Ghariza at-tadayyun. Bahasa Inggrisnya apa? Religious instinct. Nah, perasaan ketidaksempurnaan diri, ngerasa lemah, ketergantungan. Nah orang kalau manusia itu ya pasti ada rasa bergantung, nggak mungkin nggak. Mau sekuat apapun dia, gitu, pasti ada keinginan untuk menyembah, mengagungkan sesuatu, merasa diri lemah dan merasa ada kekuatan gaib yang menguasainya. Pasti ada nih kejadian-kejadian yang kita itu mikir kayak, wah ini kalau nyata nggak mungkin nih, tapi bisa terjadi gitu. Nah kedua-duanya itu
Rangkumannya adalah yang need itu nggak butuh trigger dari eksternal, dari luar. Nanti kita kalau lapar ya lapar sendiri, nggak butuh nonton mukbang dulu baru lapar. Gitu. Kalaupun nonton mukbang jadi lapar, bukan karena mukbangnya gitu, tapi emang karena lagi lapar aja. Coba habis makan 2 piring terus nonton konten mukbang, lapar nggak? Enggak, berarti bukan karena kontennya, tapi emang karena diri kita. Terus kalau naluri butuh trigger, need butuh pemenuhan, want butuh pemenuhan. Kalau yang need nggak terpenuhi mati, kalau yang want nggak terpenuhi kita nggak mati. Need punya batas, want tidak punya batas. Persamaannya ada di mana? Persamaannya ada di butuh pemenuhan. Sama-sama butuh pemenuhan. Walaupun yang satu kalaupun nggak dipenuhi ya nggak mati. Tapi apalah artinya hidup kalau tiap hari depresi? Malah nanti bisa bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Nah makanya cara pemenuhan ini kemarin kita udah ngobrol singkat. Butuh apa untuk menentukan cara memenuhi need atau want kita? Kemarin ada yang jawab tuh. Butuh yang namanya, kalau kalian lapar mau makan nih kan milih. Nah milih makan itu pakai apa? Pakai akal. Hari ini kita belajar tentang akal kita. The best gift from God. Insyaallah. Jadi nggak ada hadiah yang lebih luar biasa ya dibanding akal kita. Gitu. Kenapa? Karena dengan akal kita menemukan arti kehidupan. Karena dengan akal teman-teman belajar. Karena dengan akal kalian bisa ada di sini. Gitu. Makanya kalau nggak berakal kehidupan manusia itu nggak bisa berkembang. Makanya butuh yang namanya akal. Nah, akal ini kalau dimanfaatkan dengan baik, insya Allah nanti jadi pribadi yang baik. Kalau dimanfaatkan dengan produktif, jadi pribadi yang produktif. Sebaliknya, kalau akal tidak dimanfaatkan dengan baik, ya akhirnya jangan heran ada orang-orang di sosial itu, di masyarakat sosial yang sampai tua pun dia nggak ngerti dia hidup buat apa, gitu, nggak ngerti. Makanya hidupnya datar aja. Bahkan ada yang depresi, mabuk-mabukan, konsumsi narkoba, bunuh diri dan lain-lain. Alhamdulillah. Nah, pertama aku mau nanya ke teman-teman dulu nih. Ada yang bisa baca ini? Oh, aku orang bisa ngaji. Ada yang bisa baca? Coba baca. Nggak apa-apa, coba baca. Coba aja. Ada yang bisa? Ada ini enggak terjemahan nanti deh. Ya nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Baca. Ayo. Gak ada yang bisa? Gak ada ya? Gak bisa. Gampang loh ini. Kanji doang kok. Enggak semua ibu ngerti kan. Biasanya hiragana ya. Kita makanya gak kanji. Nah, kalau nggak paham ini, coba baca yang ini. Bisa baca? Bisa. Tahu artinya? Tahu. Baca ini? Masya Allah. Bisa? Bisa. Terakhir baca ini? Oke, alhamdulillah. Bisa? Bisa. Kira-kira yang paling atas bacanya apa? Nah, langsung nyaut ya. Oke, nah jadi gini, akal kita itu ya, ini menarik nih. Manusia itu punya akal itu fungsinya buat apa? Buat Memecahkan masalah. bisa juga. Tapi memecahkan masalah butuh proses yang namanya berpikir. Akal butuh berpikir. Kalian pernah belajar nggak berpikir itu detailnya itu kayak gimana? Pernah belajar cara berpikir nggak? Ini enggak Enggak mikir. Mikir kan sekarang. Nah kebanyakan orang itu belajar ngapal, terus baca, terus lain-lain, tapi dia nggak pernah belajar detail cara otak dia bisa berpikir itu gimana. Karena ini penting. Kalau nggak paham, jadinya keblinger. Gitu. Makanya hari ini banyak orang keblinger. Jadi gini, akal itu prosesnya berpikir. Iya, akal itu fungsinya buat berpikir. Berpikir itu outputnya apa? Nggak tahu. Berpikir itu outputnya adalah kesimpulan. Oh, aku lapar.
mau makan. Kira-kira makan apa ya? Uangku 10.000. Makanan apa ya yang harganya 10.000 dan dijual malam-malam? Apa? Apa? Nasi goreng. Muncul kesimpulannya apa? Nasi goreng. Aku mau pergi makan nasi goreng. Kesimpulan, ya kan? Munculnya kesimpulan. Oh, besok ulangan matematika bab 5. Berarti aku harus belajar bab 5. Berpikir dia, oh berarti kalau mau dapat nilai bagus harus belajar bab 5. Kalau kira-kira belajar bab 6 bisa nggak? Nah, ngawur kan? Makanya butuh proses berpikir yang muncul kesimpulan. Nah, untuk berpikir, kenapa awalnya kalian nggak bisa baca huruf yang paling atas? Buta huruf, benar. Karena proses berpikirnya nggak jalan. Makanya yang muncul bukan kesimpulan, tapi yang muncul bingung. Kalaupun bisa jawab, nebak. Misal tadi jawabnya ohayo gozaimasu, itu nebak. Kalau disuruh baca satu-satu bisa? Nggak bisa. Itu nebak. Ya, kira-kira benar nggak? Ya. Belum tahu. Kalau itu minasan genki desu kan? Ya, bisa-bisa juga kan? Terserah saya mau hobinya gimana kan? Nah, jadi berpikir itu ya butuh 4 komposisi. Yang pertama butuh yang namanya fakta atau realita. Yang kedua butuh yang namanya indra. Yang ketiga butuh yang namanya otak atau akal kita, hardware-nya. Dan yang keempat butuh yang namanya informasi sebelumnya. Kalau komposisi ini nggak terpenuhi, proses berpikirnya nggak jalan. Fakta itu apa, Mas Kak? Fakta itu nih loh. Ini realita nih. Bisa lihat kan? Lihatnya pakai apa? Mata. Pakai mata. Mata masuk poin Indra. 2. Indra. Indra kita ada berapa? 5. 5. Apa aja? Peraba, bau, pendengaran, penglihatan, perasa, mencap. Indra keenam ada? Nggak ada. Kirain mengambil pendapat indra keenam. Nah, ada indra tadi. Nih, namanya apa? Spidol. Faktanya tersentuh, realitanya kelihatan. Aku lihatnya pakai mata, dan aku tahu namanya spidol. Gitu. Akhirnya proses berpikirnya jalan. Kenapa kalian nggak bisa baca huruf yang paling atas? Karena kalian nggak punya ini, Informasi sebelumnya. nggak pernah belajar tentang hal itu, makanya nggak tahu. Nah, karena satu aja nggak ada, akhirnya nggak bisa berpikir. Kalau otak nggak ada, bagus pertanyaannya. Kira-kira kucing punya otak nggak? Punya. Punya, tapi bisa berpikir nggak? Enggak. Apa ini? Karena dia cuma punya hardware-nya aja, tapi akalnya nggak ada. Nah itu ya. Kalau nggak punya otak ya nggak bisa. Makanya kenapa syarat beriman itu harus berakal, supaya bisa mikir. Sholat itu butuh mikir nggak? Butuh. Makanya orang gila itu nggak dihitung pahala dosa. Kenapa? Karena nggak bisa mikir, akalnya nggak jalan. Itu. Nih, fakta, realita, indra, otak, sama informasi sebelumnya. Aku tanya sekali lagi. Ini apa? Apa? Oh, bisa ya? Ini? Apa? Antara kalau nggak mangga itu nanas. Mangga kok. Nanas? Nanas? Kata aku bilang antara kalau nggak mangga nanas. Akhirnya lu aja gini. SpongeBob pernah lihat pintunya kayak gini? Enggak ya? Itu namanya mangga. Kalau Apa? Cabai. Itu nggak sih apa? Cabai kok. apa? Ada kolongnya. Ya bisa lihat nggak? Tuh. Apa ini? Apa? Putar warna sih ya. Sekali lagi proses berpikirnya nggak jalan karena nggak punya ini. Bener nggak? Bingung kan? Nah itu namanya berpikirnya nggak jalan. Nih, kalian harus
Masya Allah, cara mikir. Kita nggak belajar ngapal, nggak belajar ngitung, kita belajar cara mikir. Ya toh, sesuatu yang jarang orang pelajari. Nggak tahu? Ustaz? Ya cari sendiri ya namanya. Waduh, Ustaz. Cari sendiri. Nah, dari sini akhirnya kita paham. Ini kita cuma ngomongin nama buah, cuma ngomongin tadi huruf bahasa. Kita belum ngomong pembahasan yang paling jauh. Misal tadi makan. Ini udah ngomongnya agak udah advance lagi. Makan. Makan itu nggak sekedar makan. Kira-kira ya, kalian kalau lihat spidol nafsu makan nggak? Nafsu makan nggak? Enggak. Lihat papan tulis lapar nggak? Enggak. Kenapa? Bukan makanan. Paham bedainnya ya? Nah itu perbedaan pertama. Mana yang bisa dimakan dan mana yang enggak bisa dimakan. Masuk ke konsep keduanya, mana yang sehat dimakan dan yang enggak sehat dimakan. Kalau kalian lagi lapar, belum makan apapun, ada cabai sama ada nanas, mau makan yang mana? Nanas. Paham ya? Mana yang boleh dan mana yang enggak boleh. Tapi makan cabai boleh nggak? Boleh, tapi nggak ketika perut kosong. Nah masuk lagi, mana yang halal dan mana yang haram. Ya toh. Makanya halal dan haram pun itu kalau nggak diajarin, kira-kira bisa bedain nggak? Nggak bisa. Yang penting makanannya baik, benar nggak? Sekarang kayak gini, makan itu pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kenapa? Etikanya emang kayak gitu. Oh, etikanya kayak gitu. Berarti yang benar pakai tangan kanan atau tangan kiri? Benar pakai tangan kanan. Ya. Tapi kalau aku bilang benar pakai tangan kiri bisa nggak? Ya. Nggak bisa. Tadi alasannya apa? Etika. Kalau di belahan dunia lain ada yang etikanya pakai tangan kiri gimana? Ya, udah bisa saja. Jadi yang benar yang mana? Ya, tergantung orangnya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa gitu. Nilai kebenaran itu harus absolut, Oh. harus satu. Kira-kira kalau kalian ujian pilihan ganda bisa nggak? Bu, menurut Alun B, Aduh. tapi menurut Abdul C. Aduh. Tergantung apa ya sudut pandang masing-masing lah. Ya. Itu nggak bisa nyalahin saya, nggak bisa nyalahin Abdul. Ya. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti nilai benar harus absolut, harus satu. Kalau banyak, berarti ini ya. Itu angkanya ini. Ini saya kasih tahu nama buahnya ya. Biar nggak bisa tidur. Aduh. Jangan gitu. Mau nyari tidur juga nggak bisa kan? Aduh apa ya? Nggak tahu aja juga itu. Ada angka. Kosa-kata semua. Masalah ya. Ini misal sudut pandangnya dari sini ini angka berapa? Tapi kayak buku. Kalau sudut pandangnya dari atas ini angka berapa? 6. 6. Kalau dari sini 9. 9. Kira-kira yang benar yang mana? 6 apa 9? Bisa dulu ya. Tergantung sudut pandang. Tergantung sudut pandang. Salah. Aduh. Salah. Apa dong? Yang benar jangan tanya sama yang lihat ini, tanya sama yang Tulis. nulis. Allah. Simpel nggak? Jangan mau dibohongin gitu. Ada kan kalian pernah lihat gambar kayak gitu? Oh ini 6, ini 9. Terus bawahnya kayak lebih bijak. Semua benar sesuai sudut pandang masing-masing. Benar nggak? Biasa. Padahal yang benar bukan 6, bukan 9. Bukan tanya orang yang lihat, tapi tanya sama yang nulis. Kira-kira kamu ini nulis 6 apa nulis 9? Lupa. Nah, kalau orang yang nulis bilang ini 6, kira-kira yang jawab 9 masih benar nggak? Salah. Paham ya? Nah, yang namanya nentuin ini benar apa salah itu butuh dikasih tahu, butuh diajari. Benar nggak? Kalian makan pakai tangan kanan, makan pakai apa lagi? Masuk kamar mandi, kaki kanan atau kaki kiri duluan? Kiri. Kenapa? Habis. Apa manfaat kesehatannya? Ada nggak? Nggak ada. Penelitian juga nggak ada yang neliti. Ini kalau kaki kiri duluan mengundang kesehatan tubuh, kalau kaki kanan duluan nanti stroke, serangan jantung. Nggak ada. Tapi kenapa? Itu kan, makanya belajar cara berpikir. Nah, kenapa ini harus dibahas? Kenapa cara berpikirnya harus dibahas? Supaya aku ngasih tahu ke kalian, poinnya adalah, intinya adalah, ini, akal itu ada bukan untuk menciptakan kebenaran, tapi untuk
mencari kebenaran. Kalian kalau lihat angka kayak tadi, jangan bikin asumsi sendiri. Probabilitasnya 50-50. Mending probabilitas 50-50 atau probabilitas 100% benar. Iya kan? Ya. Apalagi berkaitan sama hidup kita. Benar ya? Ya. Nah, makanya sampai ke titik ini akhirnya balik lagi ke pertanyaan 3 tadi. Kita itu berasal dari mana? Di dunia ini buat apa? Dan nanti mati mau kemana? Gara-gara 3 pertanyaan ini, kalau orang cuma ngandelin akal yang tadi terbatas, hidupnya nggak benar. Oh, aku lahir dari ketiadaan. Hidup ini untuk menyenangkan semua orang, bikin orang tertawa, gitu. Aku pokoknya alasan hidupku di dunia adalah bikin orang tertawa. Akhirnya dia jadi pelawak, jadi stand up komedian dan lain-lain. Terus dia terus pengen jadi stand up komedian, bikin orang ketawa, bahagia. Setelah meninggal dia yakin kalau kehidupan ya udah selesai. Itu karena akal dia. Gara-gara 3 pertanyaan tadi, seluruh hidup dia bergantung sama jawaban tadi. Jadi hati-hati, kalau jawaban kalian salah, naudzubillah, hidup kalian semuanya salah. Mau kalian kerja jadi kaya raya, mau kalian jadi masinis terbaik di seluruh penjuru dunia gitu kan. Orang jadi masinis keretanya harus pelan dulu, ini enggak, jalan langsung bisa cepat gitu, saking jagonya. Tapi kalau purpose-nya salah, nanti meninggal ya udah, bukan selesai, makin disiksa. Naudzubillah gitu kan, karena salah semua, hidupnya salah. Jadi intinya kalau purpose kalian salah dari awal, visi sama activity-nya itu salah semua. Nanti kalau meninggal masuk mana? Nah, tahu ya? Mau kesini? Gak mau kan? Makanya dicari yang benarnya di mana. Dan kalau mau jawaban benar, jangan dipikirin sendiri. Kenapa? Karena kamu nggak tahu. Di sini ada yang pernah nanya sebelum lahir? Masih ingat? Jangan sebelum lahir ya, karena lahir aja masih ingat pengalaman hidupnya? Oh tidak. Enggak kan? Jadi jangan dibikin sendiri. Purpose itu jangan bikin sendiri. Inilah ngawurnya orang barat, Western productivity itu. Mereka purpose-nya ini bikin sendiri. Akhirnya hidupnya otomatis salah semua. Nah, kalau mau yang benar tanya sama siapa? Ayo. Tanya sama yang bikin. Betul kan? Kayak tadi konsepnya. Ini kalau mau tahu jawaban benar tanya sama yang bikin. Berarti kalau mau nanya sama yang bikin tanya sama siapa? Allah. Betul sekali. Nanyanya sama Allah. Jangan tanya sama yang lain, gitu. Tanyanya sama Allah. Tanya, ya Allah, aku nih asalnya dari mana? Hidupku nih buat apa? Dan kalau mati nih aku mau kemana sih? Sebenarnya, gitu. Jadi kalau kita salah tempat nanyanya, nanti salah juga kehidupannya, salah juga kepribadiannya. Insya Allah. Nah, jadi ini udah paham 4 komponen berpikir? Paham ya? Robin Hood itu tahu Robin Hood nggak? Tahu ya? Dia mencuri dari orang-orang kaya. Robin. Kirain Robin siapa? Robin the Batman. Ada Robin ya, Tuhan apa ya? Robin Hood tahu? Tahu ya? Dia orang miskin yang mencuri dari orang kaya buat dibagiin ke orang miskin juga. Kira-kira dia benar apa salah? Salah. Nah, kenapa? Di mata orang kaya itu salah, tapi di mata orang miskin itu benar. Wow, di mata orang miskin itu benar, di mata orang kaya itu salah. Tergantung sudut pandang masing-masing. Ya. Tanya Jadi, Robin Hood-nya berarti. jangan. Robin Hood juga pasti menilai diri dia Baik. benar, gitu. Tapi kira-kira itu kalau konsepnya nggak bawa Islam ya. Tapi kalau konsepnya Islam, kira-kira jawabannya apa? Haram. Kenapa? Haram kenapa? Mencuri. Karena mencuri. Gampang. Kita nggak perlu lihat sudut pandangnya Robin, nggak perlu lihat sudut pandangnya orang kaya, nggak perlu lihat sudut pandangnya orang miskin. Pakainya sudut pandang siapa? Sudut pandang Allah. Ya Allah, ini Robin Hood benar apa enggak nih? Nah, kenapa? Karena Allah hanya
Jadi ini harus paham. Makanya ini penting banget teman-teman. Dan ini didapat dari mana? Ini didapat dari buku, belajar, pendidikan, guru, orang tua, lingkungan. Ini semuanya ngasih kita ini. Belajar informasi sebelumnya. Makanya ada orang yang suka mencuri, terus dia nganggap mencuri itu benar, karena memang dia diajarnya kayak gitu. Benar nggak? Benar. Maka standar nilai yang dipakai ya standar nilai mencuri itu benar. Ya. Nah, itu aja insya Allah. Mulai jam 8 hari ini kita belajar ini cara berpikir. Jadi nanti teman-teman ketika berpikir bisa lebih sadar. Oh, aku nggak ngerti nih jawabannya. Berarti apa? Berarti diisi dulu ininya. Jadi kalau ditanya, Mas, ibu kotanya negara ini apa? Oh, nggak muncul tuh kesimpulannya. Berarti paham. Yang kurang apa? Yang kurang bukan ini. Ininya udah ada, negaranya udah ada, indranya ada juga, kita bisa dengar. Gitu. Otaknya mungkin nggak ada, soalnya lagi ngobrol, ya kan? Berarti yang kurang informasinya. Tinggal dicari, digali. Insyaallah. Makanya ngomongin purpose kita bakal ngomongin nanya ke Allah Subhanahu wa taala, dan Allah udah turunin semua jawabannya di Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an sudah disebarkan sama Rasulullah SAW. Jadi kira-kira jawabannya udah ada atau belum? Udah. Berarti jawabannya tinggal dibaca, dicari. Udah ada kan? Gak perlu minta lagi kan? Nah, makanya kalau ada orang lagi bingung hidupnya, terus tiba-tiba, ya Allah, kenapa gak dikasih tahu aku hidupnya buat apa? Kira-kira orang itu mikir apa enggak? Enggak, karena udah ada jawabannya. Betul? Betul. Jadi insya Allah pekan depan kita jawab pertanyaannya. Apa tujuan hidup kita? Kita berasal dari mana dan kemana kita setelah meninggal nanti, insya Allah. Karena gini teman-teman, informasi ini akan membentuk kepribadian kita. Kalian udah belajar yang ini belum sih dari Samrobi kemarin? Udah paham ya isinya ya? Itu paling atas apa? Informasi. Ada dua kolom, ada kolom akal dan kolom aksi, tindakan. Informasi ketika dikonsumsi pertama kali akan jadi apa? Pemikiran, dipikirin. Ketika pemikiran itu diulang-ulang. Contoh ya, kita ambil satu contoh, makan pisang pagi-pagi. Ada artikel kita baca, konten misalnya di Instagram. Makan pisang pagi-pagi bikin kita sehat pencernaannya. Itu bikin kita jadi, oh bener ya gitu. Tapi kalau sekali aja ya udah, cuman tahu aja, oh gitu. Tapi kalau diulang-ulang nanti akan jadi apa? Pemikiran yang diulang-ulang jadi belum. Jadi keyakinan dulu. Akhirnya jadi yakin, ternyata makan pisang pagi-pagi bikin pencernaan sehat. Kalau udah yakin, nanti kita nyoba. Jadi dicoba kan, munculin tindakan kan. Ah, harus makan pisang nih. Oke, sehari, 2 hari. Kalau terus-terusan diulang-ulang nanti tindakan jadi kebiasaan. Dan akhirnya kita jadi kebiasaan makan pisang. Teman kita lihat, Alun tiap pagi makan pisang dulu gitu. Iya, biar sehat pencernaannya. Jadi tiap hari teman-temannya melihat Alun tuh makan pisang. Nanti kalau kebiasaannya berarti akan membentuk apa terakhir? Membentuk kepribadian. Oh, si Alun orangnya sehat, tiap pagi makan pisang. Benar nggak? Nah, jadi akhirnya kita paham informasi membentuk kepribadian kita. Kalau mau jadi anak pintar, berarti informasinya harus diganti. Jangan mengkonsumsi informasi-informasi yang nggak bikin pintar. Contoh orang yang suka gosip, kira-kira informasi yang dia terima tentang apa? Gibah. Tentang gibah. Akun yang di follow akun apa? Nah, berarti apa? Jadi kalian udah bisa baca orang. Oh, orang ini suka sepak bola. Berarti dia tiap hari nontonin bola, baca berita bola, terus ngelacak skor bola. Kelihatan. Oh, orang ini suka workout, olahraga. Berarti dia suka belajar olahraga dan lain-lain. Informasinya kelihatan. Gitu. Insyaallah. Jadi informasi membentuk kepribadian kita. Nah, makanya kalau mau jadi muslim produktif, maka informasinya harus tentang apa? Tentang produktivitas muslim. Simple. Ganti informasinya, isi
kolom kalian yang ini sama informasi-informasi positif. Insya Allah nanti pribadiannya jadi positif. Barakallahu jazakumullah khairan. Ke depan kita belajar lagi tentang menjawab 3 pertanyaan tadi. Hari ini tentang akal dulu insya Allah. Menanggapi atau mungkin ada persoalan belum puas ya. Ya, Alah, kita Ya boleh. Ustaz, Mas Abdul mau ya, nanya. lah. Ini. Enggak, enggak ya kita. Gimana? Oke, enggak ada kok. Ya. Ya. Tadi buah di samping bawah. Anak dia nggak mau jawab. Kok gitu? Mau tahu nama buahnya? Nggak mau jangan cuma buah. Ya, coba cari di Google. Ada kok? Ada. Cara nyari di Google-nya gimana sih? Keywordnya apa? Ya cari nama buah yang disebut Saputra tadi. Keywordnya itu. Keywordnya. Apa ya Google-nya cepat-cepatan. Istilah cepat-cepatan. Wait, aku biar nggak salah namanya. Coba tanya kemana? Oh ini namanya. Jadi nama buahnya itu buah tangan Buddha sebenarnya. Buah tangan Buddha. Kalau bahasa Latinnya itu Citrus medica kalau nggak salah. Itu. Memang aku pas cari buah itu, tak cari di Google itu nama buah yang orang nggak tahu. Dan bentuknya aneh. Supaya apa? Supaya akhirnya kalian ngerti proses berpikir itu gimana. Gitu. Akhirnya walaupun kalian coba sekeras mungkin, nggak ketemu kan namanya. Tapi kalau udah pas tak kasih tahu, akhirnya tahu nggak namanya? Tahu. Udah lega? Ya, Lega. alhamdulillah. Dicari sama Alun. Jangan dicari. Nah bahasa Inggrisnya Buddha's hand fruit. Gitu. Nah coba tak lihatin. Nah ini nih Buddha's hand fruit. Aneh. Ya. Kayak gurita? Belum pernah lihat kan? Belum. Sama aku juga belum pernah lihat. Nyarinya di Google. Ya tuh udah lega. Alhamdulillah. Ini aku jawab biar kalian malah gak kepikiran pas pelajaran nanti takutnya terganggu sekolah kalian loh. Namanya kemarin apa? Ya, ada pertanyaan lain? Ya. Mau menanggapi yang tadi yang katanya yang masalah gunakan pakai tangan atau tidak. Iya. Nah itu jadinya kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya? Soalnya saya dari teman guru itu makanya pakai tangan kiri. Ya. Kesimpulannya adalah tergantung standar nilai yang digunakan. Jadi tergantung standar nilai yang digunakan. Kan depan kita belajar insya Allah. Jadi gini, maksudku gini. Benar pakai tangan kanan, benar pakai tangan kiri, nilai benernya itu kan di kepala masing-masing. Tetap bakal kayak gitu kan. Kalaupun aku bilang, oh kebenaran itu absolut, tapi orang nggak bakal terima mentah-mentah. Tergantung sama informasi yang dia punya. Nah, standar nilai apa yang dipakai sama dia? Kalau standar nilainya standar nilai lingkungan, ya berarti bagi dia tangan kiri itu benar. Kalau kita pakai standar nilainya standar nilai agama, berarti yang benar pakai. Nah, Berarti mereka harus yang benar. betul. Jadi tergantung standar nilainya. Perspektif. Standar nilai sama perspektif. Perspektif itu sudut pandang ya. Sebenarnya 11-12 sih. Karena perspektif itu tergantung juga sama informasi dia, lingkungan hidup dia, pendidikan dia, buku yang dia baca. Itu akan menuntun dia cara pemenuhan dua hal tadi itu kayak naluri sama kebutuhan dia itu gimana. Gitu. Orang bisa bilang, oh makan babi boleh-boleh aja. Berarti perspektif dia kan makan babi itu boleh, halal, gitu, nggak masalah. Tapi kalau kita pakai standar nilainya Islam, boleh nggak? Nggak boleh. Itu tergantung standar nilainya, gitu. Jadi kadang standar nilai itu nggak bisa kita paksakan.
Makanya tiba-tiba datang, makan babi haram, nggak boleh, nggak bisa gitu. Standar nilai itu nggak bisa dipaksakan, tapi lewat kesadaran. Dia mau pakai Islam, dia mau pakai sudut pandang kita, gitu insya Allah. Jadi, ya boleh. Saya tanya kamu. Jadi kalau pertanyaannya tadi, yang benar yang mana jadinya? Yang benar berarti kita sepakati standar nilainya dulu. Kita mau pakai standar nilai apa nih? Kita kan sama-sama muslim, sama-sama umatnya Rasulullah. Berarti standar nilai kita pakai sama dong. Berarti kita udah tahu sama-sama jawabannya. Yang benar pakai. Nah, itu. Kecuali kamu ngobrolnya nggak sama aku, tapi sama bule tadi. Beda lagi, nggak bisa kamu paksakan. Iya, nggak bisa. Ada lagi? Yang tadi akal itu apa? Yang akal itu bisa menjadikan apa itu untuk mengolah informasi yang diterima. Nah itu mulai kapan? Mulai kapan? Informasinya dikelola. Ya, artinya otak bisa berpikir ya, ini namanya akal itu sudah Iya. berfungsi. Ketika dibutuhkan. Karena Ya maksud saya mungkin kalau sebenarnya anak TK itu sebenarnya anak TK itu kan dikasih informasi yang sudah benar pasti benar yang baik untuk proses ini berpikirnya ini memiliki nilai itu ke sana itu di mana? nilai benar dan salah berfungsi tadi itu. Nah makanya Islam punya konsep luar biasa, namanya akil balik. Jadi akil itu maksudnya akalnya sudah berfungsi dengan baik, bisa memilah mana benar dan mana salah. Makanya anak kalau belum akil balik nggak dibebani sama syariat, nggak dibebani sama dosa dan pahala, gitu. Nanti ketika dia udah dewasa, udah akil balik, akalnya itu udah berfungsi dengan baik, dia bisa milih mana yang salah, mana yang benar, baru dia dibebani sama pahala dan dosa. Jadi buat adik-adik belajar dari sekarang itu penting, supaya nanti ketika sudah akil, gitu, akalnya siap. Jadi nggak cuma fisik. Soalnya remaja hari ini cuma fisiknya doang yang siap. Secara biologis dia sudah dewasa, tapi akilnya belum matang. Kenapa? Karena nggak diajarin, akalnya nggak disiapkan untuk itu, gitu. Makanya akhirnya ketika dewasa pun dia jadi kayak anak-anak. Contoh, aku bahkan punya kenalan itu orang, dia udah punya anak, bapak dari seorang anak dan suami dari seorang istri. Tapi hidup dia itu hampir keseluruhan habisnya buat main game. Nah, fisik dia udah punya anak dan udah punya istri, tapi akilnya dia masih anak-anak, habis buat main game. Kira-kira dia udah bisa bedain mana yang baik dan mana yang benar dan mana yang salah belum? Udah kan? Tapi akal dia nggak terlatih buat itu. Makanya dia nggak paham namanya tanggung jawab, nggak paham namanya amanah, nggak paham namanya optimalisasi diri, itu nggak paham. Karena akalnya nggak disiapkan buat itu. Ya, jadi kalau pertanyaannya kapan itu mulai difungsikan dengan optimal, ya ketika akil balik. Makanya kita nggak kenal konsep 18 tahun itu dewasa, 17 tahun itu remaja, enggak. Kita itu dihitung dewasa ketika akil balik, gampang. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi? Nggak ada? Insya Allah, alhamdulillah. Jadi hari ini udah belajar tentang cara berpikir. Pekan depan kita belajar lagi insya Allah apa kaitannya sama pemenuhan pemenuhan keinginan dan kebutuhan kita insya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah